bangun. Kampret, bangun, codet, bangun, ada ular, kaget, ular, bangun, bangun. Atika, tangkap diri kita pulang. Ayo, bangun. Tadi ibu nolong saya. Kalau enggak, pasti saya juga udah mati, Bu. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak begitu aja. Terus sekarang gimana? Aku takut ngebayangin kondisi Mama sama Atika di luar sana. Kamu itu nggak perlu khawatir. Ibu yakin Atika pasti menjaga ibu kamu. Dan insya Allah, ibu yakin sekali Atika juga nggak apa-apa. Tadi apa? Saya udah keluarin racunnya, Bu. Racun? Oh no! Atika! Oh my God. Kamu tolongin saya. Kamu harus bantu. Oke, oh my God. Tuhan tolongin, Tuhan. Tuhan tolongin. Oke, Atika, yang kuat.
Ya Allah, tolong pertemukan aku dengan anakku. Tolong selamatkan dia dimanapun dia berada, ya Allah. Om nggak apa-apa, Om. Apa sebaiknya kita cari penginapan di rumah penduduk, Om? Biar Om istirahat dulu. Nanti saya cari sendirian, Om. Nggak apa-apa. Om tetap harus ikut. Gimana Om bisa tenang kalau istri dan anak Om hilang nggak tahu kemana? Iya. Jejak kaki, Om. Kita ikutin, Om. Makasih, Pak. Sekarang istirahat dulu, Bu, ya. Dan saya mau tinggal dulu, ya. Makasih, Pak. Kenapa sih saya harus ngalamin hal ini? Apakah ini adalah hukuman buat saya ya? Karena saya sering jahatin orang lain. Terutama sering menzolimi anak ini. Saya nggak tahu hati kamu itu terbuat dari apa. Tapi walaupun kamu sering saya sakitin, kamu tetap aja mau nolong saya. Bahkan kamu rela mengorbankan diri kamu sendiri. Kamu udah selamatin saya dengan menghisap pisah dari ular itu. Ya Allah. Kita udah cari kemana-mana tapi mereka nggak ketemu. Di mana mereka sebenarnya? Apa sebaiknya kita cari ke rumah penduduk, Om?
Saya justru khawatir sama kondisi Om. Kayaknya semakin ngedrop, Om. Astagfirullah. Ini kan handphonenya Atika. Dan itu darah. Bisa jadi darahnya Atika nih. Ya Allah. Atika! Atika kenapa ini? Atika! Tolong lindungi dia ya Allah. Ayo. Terima kasih ya. Ini Tika di mana ya? Tika, kamu udah sadar. Ibu, kakinya bagaimana tuh, Bu? Gimana tadi yang kegigit sama ular kakinya, Bu? Udah baik. Anak ini kenapa malah lebih mikirin saya daripada kondisinya sendiri? Alhamdulillah kalau begitu. Petir. Aduh. Maaf, Ibu. Maaf. Gak bermaksud lancang gitu, tapi Tika cuma takut aja sama petir. Maaf, gak sengaja. Saya juga takut. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Tadi. Kita kayaknya kehilangan jejak, Om. Apa sebaiknya kita balik lagi ke mobil, Om? Kalau seandainya besok pagi masih nggak ada, ya kita cari lagi, Om. Oh my God, seumur-umur mana pernah sih saya kepikiran bakal tidur seranjang sama anak ini. Maaf, Ibu. Maaf, saya refleks, Ibu. Maksudnya kalau kamu takut ya peluk aja.
ya, Bu. Boleh. Makasih, Bu. Kok nggak bangun-bangun sih, Mbah? Koma kok lama banget, Mbah. Tapi kasihan juga ya si Mbah ini. Sekarang keluarganya nggak jelas hilang kemana. Mbah! Mbah! Kamu Ini Fahri, Mbah. Fahri. Mbah mau ngomong apa, Mbah? Ngomong aja, Mbah. Ngomong aja. Naira. Naira, iya. Naira kenapa, Mbah? Naira itu kan anaknya. Terus Naira anak siapa, Mbah? Mbah! Dokter! Ada apa ya? Itu barusan Mbah Mari ciuman terus langsung pingsan lagi. Tolong bangunin dia, Dok. Mbah Marni ngomong apa tadi? Om ini siapa? Saya mau tahu apa yang dibicarakan sama Mbah Marni tadi. Orang ini mencurigakan Mbah. Gue kerjain aja nih sekarang. Mbah Marni udah menceritakan semuanya sama aku. Aku udah tahu semua informasinya. Gugup nih orang. Tapi siapa ya dia? Bagus deh. Biar gue mainin aja dia. Sepertinya aku bisa memanfaatkan anak itu supaya dia tidak bisa membahayakan posisiku. Mereka semua lagi pada sibuk nyariin Tante Yulia dan Atika di hutan. Begitu mereka balik ke Jakarta, bakal dapet shocking breaking news dari gue. Gue gak sabar ngeliat muka syok mereka. Ngapain lagi sini cewek? Halo? Kok kamu kayaknya happy banget gitu sih? Dapat telepon dari cewek yang paling aku cinta. Masa nggak happy sih? Kamu bisa aja. Oh ya, Ri. Kamu kapan ngelamar aku? Kasian amat sih lu, Di. Kebanyakan mimpi. Ri? Kok kamu diem sih? Oh, iya. Fahri, kamu serius kan mau ngelamar aku? Ya, serius lah, Di. Masa aku bercanda sih? Masa aku main-main sama kamu? Pokoknya kamu tenang aja. Kamu tunggu aja kejutan dari aku. Ya? Kejutan? Kejutan apa ya?
Aduh, deg-degan. Kejutan dari aku yang akan membuat Sultan menyesal seumur hidupnya. Karena dia pernah kurang ajar sama gue. Assalamualaikum. Atika mana? Ya Allah. Tika mohon ya Allah. Sembuhkanlah Bu Yulia. Sebab tadi kita itu habis terkena musibah ya Allah. Sampai-sampai kakinya Bu Yulia itu kegigit sama ular. Semoga bisa ular itu benar-benar sudah hilang. Dan Bu Yulia bisa sehat kembali ya Allah. Anak ini kok mau-maunya sih doain saya. Padahal kan... Dan kalau ketemu sama Tika juga semoga Bu Yulia itu nggak nesu-nesu lagi. Soalnya setiap ketemu Atika, Bu Yulia itu selalu nesu-nesu gitu. Manggilnya codot, kampret, atau apalah itu. Semoga habis ini Bu Yulia itu bisa benar-benar baik sama Atika. Amin ya robbal alamin. Aduh ini nyangkut apa toh? Bentar. Saya bantu. Tunggu. Ini kayak ada benangnya nyangkut gitu loh, Bu. Bentar. Aduh. Tunggu. Nyangkut di resleting sebentar. Iya. Saya buka resletingnya ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Udah belum, Bu? Ya udah. Benangnya diputus aja, Bu. Kalau nyangkut. Turun ya, Bu. Makasih udah bantuin Tika. Kenapa toh, Bu? Enggak ada apa-apa. Mandinya ya. Mama udah dulu ya. Loh, mama kok jadi bengong gitu? Pak, lihat punggungnya. Bersih kan? Enggak ada apa kan? Perasaan bukannya ada tompel dulu. Masa sih? Mama yakin? Mama nggak salah lihat. Makanya mama punya anak tuh jangan disuruh urus babysitter. Mama lupa kan? Lupa ingat sama tandanya. Enggak, kayaknya ada deh. Bener. Kok tadi bilang kayaknya sekarang beneran gimana sih mama? Yakin nggak? Kalau nggak yakin udah nggak usah mikir yang enggak. Ibu jangan pernah coba untuk bunuh diri lagi ya kayak kemarin. Tika sedih loh, Bu. Kalau ibu mau berbuat sesuatu yang macam-macam, Bu, ya itu ingat gitu sama Mbak Naira, sama Dokter Rizal. Karena kalau ibu sampai kenapa-napa, kesian loh Mbak Naira. Rasanya itu nggak enak sama sekali, Bu, kalau kita itu nggak punya ibu. Bu harus selalu ingat itu ya, Bu. Oh ya, Bu. Nanti kalau misalkan kakinya udah sehat, terus ibu juga udah ngerasa bisa jalan lagi, kita langsung pulang ke Jakarta ya, Bu. Ibu istirahat.
Lu gimana sih, Di? Di rumah gue kan gak ada siapa-siapa. Semuanya lagi nyariin Tante Yulia sama Atika. Ya, gue kesini mau nitipin ke nyokap lu. Boleh ya? Lu gitu banget sih sama anak sendiri. No. Lu tuh apaan sih kalau ngomong? Hati-hati ya lo. Lu kan udah janji mau jaga rahasia gue. Ya udah nih, pegang. Sama tante yuk. Kok nggak mau sih? Ya iyalah, lu jaga jarak. Ya gue sih nggak nanggung ya kalau nih anak ntar udah gedenya benci sama ibu kandungnya sendiri. Nggak usah tahu lu, nggak usah sembarangan. Udahlah, gue kasih ke nyokap dulu. Nih, jangan lupa. Loh, kok telurnya ditaruh? Ibu juga kenapa disingkirin? Lah, kalau saya sih alergi sama telur. Loh kok sama ya, Bu? Saya juga alergi telur. Ya udah Bu, kita makan aja dulu ya. Ntar kalau udah selesai makan, kita balik lagi aja ke mobil. Siapa tahu Atika sama Mama udah di sana. Ya. Bu, ini kalau misalnya nggak kuat, biar ya udah duduk aja dulu Bu. Saya takut nanti darahnya keluar lagi gitu. Udah kuat kok, udah kuat bisa. Aduh, ibu, udah kuat kok kayak begini. Dipegangin Duduk aja dulu, makanya dipegangin, dipapa. Tapi udah kuat, mau pulang. Ya dipegang ya Bu ya. Jadi papa gitu. Papa. Ya saya juga pengen pulang. Ya wes, pelan-pelan aja ya Bu ya. Di papa kamu nggak ada tenaganya sama sekali ya? Ini udah sekuat tenaga ini. Bu, itu kan mobil papa. Berarti papa ada di sini dong. Tapi sama siapa ya? Wes, kalau gitu kita tunggu aja di sini. Mobil ibu kamu juga masih di sini. Mama! Atika! Ibu! Kalian nyusul saya sama Bu Yulia sampai ke sini toh? Iya, dicari-cari kemarin ke dalam hutan itu nggak nemu-nemu. Pasti kamu sempat berharap saya hilang atau mati kan? Pasti seneng kan kalau saya nggak balikan? Kamu tuh ngomong apa sih? Aku tuh nggak pernah ya doain orang tuh yang enggak, yang jelek-jelek. Aduh, udah deh. Ini Ibu sama Bu Yulia kenapa sih bawaannya kok pengennya berantem terus kayak kucing sama anjing gitu? Sebenarnya Bu Yulia sama Ibu ini itu ada masalah apa? Hah? Udah mah, nggak usah ribut mulu ah. Atika makasih ya kamu udah nolongin mama saya. Terus Ibu, makasih ya kemarin udah nolongin saya juga. Kamu ditolong apa? Bu Rahma yang nyelamatin nyawa saya, Mah. Sama dong, Mbak. Kemarin juga waktu di hutan, Bu Yulia sempat nolongin saya. Istri saya dipatuk ular. Astagfirullah. Terus sekarang mereka di mana, Pak? Mereka berdua sudah pergi ke atas. Oke, makasih, Pak. Ya. Mama tahu, Nay. Dia maksud nolongnya kayak apa, jadi kamu nggak usah terharu deh. Bu. Ini ngomongnya kok sembarangan kayak gitu toh? Masa iya Ibu saya nolong terus tapi ada maksud tertentu gitu? Maksud apa toh? Kamu nggak tahu, udahlah kamu nggak usah ikut campur.
Ya bagaimana saya nggak ikut campur kalau ibu itu ngatain ibu saya gitu. Ya pastilah, wong saya ini kan anaknya, jadi saya harus ikut campur gitu. Pulang yuk. Ada mobil papa di sini. Papa mana? Naira, Tika. Papa, Kang Mas. Alhamdulillah semua udah kumpul. Tuh kan, Ma. Gara-gara Mama kemarin hilang nih, Lep. Jadi semua orang repot. Ah, terus aja bikin malu istri di depan orang. Pasti ada yang tersenyum sangat puas sekali ngelihat papa bikin malu istrinya terus. Udahlah, Mama. Ngomong apa sih? Jangan ngaco kayak gitulah, Ma. Udahlah. Sultan, kamu bawa mobil Om, bawa Bu Rahma sama Atika. Baik, Om. Naira sama-sama Papa biar mobil Mama dibawa sama Manto. Ya. Nah, dokter itu di papa kakinya sakit soalnya. Nah ya. Itu buat apaan, Di? Bikin undangan. Undangan buat apa? Ya undangan pernikahan gue sama Fahri lah. Masa undangan nonton bola? Kok lo ketawa sih? Emangnya undangannya lucu ya? Gue sih nggak ketahuin undangannya, cuma gue ketahuin lo aja. Soalnya lu nggak selesai dikibulin sama si Fahri. Kasihan, Di. Kok nampar gue sih? Asal lo tahu ya, Fahri itu orangnya ramah, santun, dan baik. Jadi nggak mungkin dia kadalin gue dan dia bukan playboy. Ngerti lo? Iya, serah lu deh. Gue nggak peduli. Oh iya, nanti kalau udah jadi, kasih tau gue. Dian. Lu pasti sekarang lagi bete banget kan, Di? Karena telepon dari lu, gua cuek. Rasain. Emang lu pikir kakak lu doang yang bisa bikin orang sakit hati? Gua juga bisa. Fahri, angkat dong. Kamu tuh lagi sibuk ngapain sih? Lagian tuh gue bilangin, gak percaya. Ini yang terakhir kali ya Mama lakuin itu. Mama lakuin satu kali lagi, Papa nggak akan peduli. Mama kemarin memang nggak bermaksud untuk bunuh diri. Tapi kalau Papa sikapnya kayak begini terus, bisa-bisa mewujudkan hal itu. Pak, tahu nggak pas semalam pas di hutan ya, Bu Rahma itu nyelamatin nyawa aku loh, Pak. What? Rahma nyelamatin kamu? Dia lakuin apa? Jadi waktu itu aku kesedot lumpur, Pak, dan hampir mati. Tapi Bu Rahma dengan beraninya, Pak, narik tangan aku, Pak, sampai akhirnya aku selamat. Bahkan pas aku pingsan ya, Pak, dia tuh gendong aku terus dibawa aku ke rumah penduduk, Pak. Rahma, ternyata biarpun kamu pernah sakit hati sama aku, kamu masih mau menolong anakku.
kamu bukan tipe pendendam. Kamu benar-benar baik dan tulus. Mirip dengan Atika. Aku makin yakin Atika itu pasti anak kita. Naira itu bukan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu Yulia? Kok tumben toh datang ke sini? Nih. Apa Ambil. itu, Bu? Ini buat kamu. Buat saya. Saya belum ulang tahun, Ibu. Masih lama sekali. Ini buat kamu sebagai tanda terima kasih saya. Kamu udah nyelamatin saya kemarin. Ambil dong, berat nih saya angkat-angkat terus. Tapi Bu, kemarin saya itu nyelamatin Ibu nggak mengharapkan hadiah apa-apa kok. Saya juga ikhlas ngasihnya. Kalau kamu nggak terima, saya tersinggung. Ah, gitu ya. Ya wes, makasih banyak ya Bu. Banyak banget ini. Ini, Bu pulang lagi. Dan jangan pernah kamu kesini lagi. Saya kesini tuh mau ketemu Atika, bukan kamu, Monyong. Atika itu anak saya. Jadi saya berhak ikut campur. Atika, mulai sekarang kamu jangan pernah lagi berhubungan dengan keluarga Dokter Rizal. My God. Belagu. Curut. Atika, kamu itu udah gak usah terima-terima barang dari dia lagi. Ya maaf Bu. Karena Tika tuh tahu kalau niatnya Bu Yulia tuh baik gitu. Tapi Tika itu penasaran loh Bu. Maaf sebelumnya, tapi sebenarnya ya Bu ya, beneran Ibu jangan bohongin Tika. Ibu itu udah kenal sama Bu Yulia. Ibu kenal di mana sih sama Bu Yulia? Nah, Ibu baru kenal itu loh sama dia. Gak mungkin. Masuk kalau baru kenal udah kayak begitu sikapnya, kayak Ibu tuh udah kenal lama gitu sama Bu Yulia, terus kayak udah ada dendam pribadi gitu Bu. Sudah. Pokoknya kamu dengerin aja apa kata Ibu. Kamu turutin apa kata Ibu. Ya wes, Ibu mau jenguk Simbah. Kenapa sih? Padahal kan hubunganku sama Bu Yulia itu udah mulai membaik gitu. Dan aku juga ngerasa pas di hutan semalam, Bu Yulia itu sebenarnya orangnya baik. Maafin saya, Mbah. Rasanya apapun yang Simbah mau akan saya penuhi, Mbah. Saya benar-benar nyesel, Mbah. Ampuni saya. Naira, kita semua sudah tahu kok kalau kamu itu nggak sengaja. Oh my God, itu Naira. Ngapain peluk-pelukan? Nggak bisa, ini nggak bisa. Apa-apaan sih kamu? Nggak perlu minta maaf. Ayo, sini. Mama kok ngajak ribut di depan orang koma sih? Lagian kamu juga. Itu perempuan tuh habis ngusir Mama, tahu nggak? Mama tuh sakit hati. Tambah sakit hati ngelihat anak Mama peluk-pelukan sama dia. Aduh, udah deh, Mah. Aku mau pulang deh. Kok bisa kayak gini sih? Nggak bener deh. Suami saya mikirin perempuan sial itu.
Sekarang anak saya juga deket banget sama perempuan sial itu. Selamat sore, Tante Yulia. Apa lagi? Tante, ada breaking news baru lagi loh. Tante, mau tahu gak? Ternyata Naira itu bukan anaknya. Apa maksud kamu? Bukan anaknya apa? Ngomong nggak tuntas. Tante jangan marah-marah kayak gitu dong. Ntar cantiknya hilang loh, Tante. Jadi gini, kemarin itu Mbah Marni sempat sadar. Dan si Mbah bilang, Naira itu bukan anaknya. Bukan anaknya. Langsung pingsan lagi, Tante. Langsung koma lagi sampai sekarang. Jadi ya kalau Tante mau tahu arti dari ucapan Simbah Marni itu, ya Tante harus sabar. Tante harus tunggu sampai Simbah Marni bisa bangun lagi. Tungguin si cupluk. Penasaran lah gimana caranya tahu ya. Si nenek itu ngomong apa. Bu Yulia, mau jenguk si mbah saya ya? Mari silakan masuk, Bu. Tapi sebelumnya Tika minta maaf atas nama Ibu loh. Gara-gara tadi ibunya Tika itu bersikap kurang sopan gitu sama Bu Yulia. Maafin ibu saya ya, Bu. Bu, jangan marahin Tika ya, Bu. Beneran jangan ya, Bu. Tika bener-bener minta maaf sama Ibu, apalagi sampai ditampar gitu. Jangan ya, Bu ya. Gak mungkin deh. Hah? Gak mungkin? Gak mungkin, Agam. Gak mungkin? Apanya yang gak mungkin sih? Aneh Bu Yulia ini. Gak mungkin, benar-benar gak mungkin. Wah, saya dimainin perasaan saya sendiri ini kayaknya. Lebay. Yulia, kamu lebay atau sarap? Gak deh, gak mungkin si codot sama kampret itu anak kamu. Langit dan bumi gitu loh. Gak ada pantas-pantasnya. Terus Naya anak siapa? Yulia udah sarap kayaknya. Ini digangguin sama si Fahri nih kayak begini nih. Enggak. Kamu mendingan minum obat deh. Enggak. Bu, sebenarnya Bu Yulia itu orangnya tuh baik loh. Cuman ya caranya ngomong aja kadang-kadang tuh sedikit judes gitu. Tadi aja ya Bu ya, dia tuh pengen jengukin Simbah. Dia mau busuk Simbah? Walah, Atika, kita harus hati-hati. Itu jangan-jangan dia mau jahati Simbah. Loh Bu, kok ngomongnya gitu toh? Jangan kayak begitu. Itu sama aja Ibu tuh seuzon sama orang. Nggak boleh ngomong. Udah. Gak usah dibahas. Mendingan kita makan dulu. Kamu dari tadi belum makan. Yuk, kantin. Ayo. Gak mau sih nungguin
besok deh baru bisa. Mudah-mudahan mereka nggak balik lagi. Nenek bilang apa sama Fatih? Nenek, bangun dong Nenek. Kita hemat sih tidur. Nek. Nek. Nenek bilang apa sama Fatih, Nek? Aduh, oh my God, dia betah banget. Nenek, saya butuh info, Nek. Nenek. Woi, Nenek, bangun, Nek. Nenek, kamu ngapain? Kamu ngapain ibu saya? Untung saya buru-buru kesini. Pantas perasaan saya nggak enak. Ternyata kamu bunuh ibu saya. Iya, kamu bunuh ibu saya. Ya, Bu, apa-apaan sih, Bu? Kok main bentak-bentakan gitu sama Bu Yulia? Udah, Tika. Kamu lebih membela dia daripada aku, ibumu. Iya. Jadi kamu lebih senang dia jadi ibu kamu daripada aku. Bu. Maksudnya Tika itu bukan begitu, Bu. Udah, Tika. Ibu itu emang salah. Ibu sudah meninggalkan kamu selama 20 tahun. Ibu bisa terima, kamu masih belum bisa nerima ibu sebagai ibu kamu. Tapi kalau kamu membela perempuan ini, kamu anggap apa, Ibu? Udah, cukup ya. Cukup ya. Jangan bentak-bentak Atika. Kamu tuh harusnya kasihan dong sama dia. Anaknya baik. Sudah bersyukur punya anak seperti dia. Bentak-bentak melulu. Tapi Bu Rahma benar, Mak. Gak seharusnya Mama masuk sini tanpa izin sama keluarganya dulu. Gimana ya? Kok kayaknya yang bukan ibu, yang bukan anak saling bela ya? Meningkatkan pelayanan di RSCM ini, kita memang masih harus... Dokter Rizal yang terhormat. Tolong Anda jaga kelakuan istri Anda. Maaf, saya tinggal sebentar. Harusnya saya yang tanya. Ada apa sih sebenarnya sama Mas dengan Bu Yulia? Kenapa dia masih dendam sama saya? Saya sudah menjauh, Mas. Tapi kenapa dia selalu datang dan marah-marah? Saya minta maaf. Saya minta maaf, tolong maafkan Yulia. Tapi kamu juga tolong maklumi dong. Kehadiran kamu itu mengejutkan kami. Tapi kalau memang Yulia melakukan hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya tahu ini rumah sakit dia.
Tapi bukan berarti dia bisa seenaknya saja masuk ruang ICU dan kasar dengan ibu saya. Dia menguncang-uncangkan ibu saya. Ngapain sih, Ma? Mama sengaja bangunin Mbah Marni tadi kan? Kenapa, Ma? Untuk apa sih, Ma? Karena hanya nenek ini yang tahu rahasia besar keluarga kita. Rahasia besar apa, Ma? Ayo, bilang, Ma, rahasia apa?